Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Senang sekali kita ketemu lagi di program Pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan merupakan program yang menyajikan informasi-informasi seputar kegiatan para santri-santri Pesantren Muhammadiyah dari berbagai wilayah. Informasi apa saja yang ada di Pesantren Ramadan kali ini? Yuk kita simak informasi berikut ini. Informasi pertama datang dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon adakan acara iftar jama'i dan taujihat santri sebelum perpulangan santri di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Berikut informasinya. Persiapan perpulangan santri di bulan Ramadan 1445 Hijriah, Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon adakan acara iftar jama'i dan taujihat santri Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Bertempat di gedung Al-Furqon Sports Center Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon, acara ini turut dihadiri oleh seluruh warga pesantren. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wejangan dan juga motivasi kepada santri selama melaksanakan liburan di bulan Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan baik dan rutinitas positif yang biasa dilaksanakan di pesantren harus tetap dijaga dan diaplikasikan di rumah selama liburan di rumah. Rangkaian agenda dalam acara ini diantaranya adalah ceramah motivasi, pemberian penghargaan santri berprestasi, dan juga buka puasa bersama. Mudir Mahat selaku pengisi taujihat di hadapan semua santri menyampaikan rencana pesantren akan segera membangun masjid putri dan sarana pendukung lainnya. Selain itu turut pula hadir Mubalik MUI Pusat Kiai Haji Wahfiuddin Sakam dan Dai Muda Hudzaifah Aslam Mubarok bertindak selaku pengisi acara. Para ustadz yang saya hormati juga. Ini acara rutin kami setiap tahun menjelang kepulangan para santri, yaitu dilaksanakan acara iftar jama'i atau buka bersama seluruh keluarga pesantren, sekaligus juga ada taujihat, ya, pengarahan-pengarahan dari pimpinan dan asatid terkait dengan kepulangan ini. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kami bahagia sekali karena bisa dihadiri oleh dua tokoh yang menjadi ikon model untuk para santri ini. Pertama, terima kasih atas kehadirannya Pak Kiai Wahfiuddin, salah seorang tokoh Majelis Ulama Indonesia Pusat yang telah berkenan hadir di sini memotivasi anak-anak. Beliau menjadi prototipe untuk seorang kiai yang karismatik, syarat ilmu dan pengalaman, serta dapat dijadikan sebagai model untuk anak-anak. Satu lagi, alhamdulillah terima kasih juga kami telah dihadiri oleh Kak Zai TikTok, ya, yang telah juga sharing dengan para santri di sini terkait dengan pengalamannya dan juga saran-sarannya agar para santri ini bisa berprestasi. Nah, dua tokoh yang hari ini hadir mendapatkan respon yang sangat bagus dari para santri, dan mudah-mudahan dengan itu mereka juga termotivasi untuk branding dirinya sebagai model yang bisa jadi uswatun hasanah di lingkungannya dan di masyarakat di kemudian hari. Terima kasih atas semua partisipasi dari berbagai pihak sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Untuk acara iftar jama'i ini alhamdulillah sangat meriah. Diawali dari ba'da sholat asar, yakni dari jam 4 sore sampai mungkin jam 10 malam. Alhamdulillah tidak terasa dikarenakan sangat meriahnya acara ini, ditambah kesemangatan dan kekompakan para santri yang mungkin sebentar lagi akan perpulangan. Ya. Jadi pesan dan kesan alhamdulillah dengan adanya iftar jama'i ini, selain untuk memperkuat silaturahmi, juga menambah informasi-informasi dan ilmu-ilmu pengetahuan bagi kami untuk santri khususnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira menurut Izapuan perlu nggak ada lagi tahun depan acara iftar jama'i dan taujihat ini setiap hari Ramadan? Perlu sekali, karena
dengan adanya acara ini kita akan mendapatkan banyak wawasan dan motivasi serta informasi. Dan juga dengan acara ini keimanan dan ketakwaan kita akan menambah di hadapan Allah SWT. Mungkin cukup sekian. Udah beres bukunya? Oh, udah beres. Ini Faizal. Oke. Faizal, bisa tolong jelasin ini dapat penghargaan apa dan rasanya kesan-kesannya setelah dapat penghargaan ini apa? Sertifikat ini adalah sertifikat non akademik, yaitu sertifikat kedisiplinan kita. Setelah saya mendapatkan sertifikat ini, saya menjadi ingin lebih baik ke depannya. Fikri ini ya, apa namanya? Santri baru? Ya. Santri baru. Oke, gimana kesannya? Kesannya dulu deh lihat dan gabung di acara Iftar Jama'i di Al-Furqan ini. Acara ini sangat menarik, sangat meriah juga. Karena di sini banyak sekali motivasi-motivasi yang bisa kita ambil. Fikri tadi pematerinya 2 pemateri di awal tadi sore gimana? Ada kesan mungkin? Sangat luar biasa, terutama dari dai muda yang berasal dari Tasik. Ya, alhamdulillah teman-teman, acara hari ini sangat meriah dan penuh rasa syukur karena di sini alhamdulillah kami berempat dan juga Uti-Uti di sini bisa meraih penghargaan dari Pondok Pesantren. Dan harapan kami ke depannya untuk acara-acara di bulan Ramadan, terusnya untuk santriwan dan santriwati Pesantren Muhammadiyah Al-Furqan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dan juga kemampuan dirinya dalam bidang akademik dan non-akademik. Dan kami juga berterima kasih kepada pihak pesantren yang telah memberikan penghargaan ini kepada kami. Mungkin bisa dipegang topiknya. Oke. Kesan-kesannya selama membina acara Ramadan Fair ini. Kesan dan pesannya itu pokoknya luar biasa banget. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari acara ini. Pokoknya semangat terus, jalani, syukuri dan hadapi dengan penuh semangat. Oke, Anissa, dipegang tuh Pak. Oke, perlu nggak ada acara kayak gini lagi di tahun depan? Perlu banget karena dari acara-acara ini kita bisa banyak belajar dari yang namanya harus semangat terus harus produktif, efektif dan lain-lainnya. Aktif juga harus. Oke, kira-kira harapannya nih buat Uti-Uti IPM ini, atau ada yang mau disampaikan misalnya mereka udah membimbing acara Ramadan Fair? Yang pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada semuanya, kepada khususnya IPM Putri yang telah mengadakan acara Ramadan Fair dan ustadz-ustadzah yang telah memeriahkan acara Iftar Jama'i kali ini. Dan semoga di kedepannya acara-acara ini lebih meriah dan lomba-lombanya juga lebih seru. Bismillahirrahmanirrahim. Pada para santri ketika di rumah, mari kita tetap jaga kebiasaan kita di pesantren, karena apa yang telah kita jalani di pesantren pada hakikatnya adalah sebuah latihan. Nah, dan prakteknya adalah ketika nanti kita berada di rumah masing-masing untuk selalu mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dan sering dilakukan di pesantren. Kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali santri yang pada hari ini per besok gitu ya akan mendapatkan anak-anaknya kembali ke rumah gitu ya. Mari kita bimbing sama-sama, mari kita didik sama-sama, mari kita saling mengingatkan gitu ya supaya apa yang telah mereka biasa lakukan di pondok
tetap dilakukan di rumah dan mudah-mudahan nanti ketika kembali ke pesantren anak-anak juga berada dalam semangat yang lebih giat untuk tetap mondok. Selamat berlibur, selamat melaksanakan aktivitas kebaikan selama liburan. Terima kasih. Rangkaian acara tersebut antara lain adalah buka bersama, pemberian penghargaan santri berprestasi, dan musofahah seluruh warga pesantren. Rezi Pramana memberitakan dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, kita beralih ke Magelang, Jawa Tengah. Ratusan santri TPA dari berbagai pelosok wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti lomba kreasi santri dengan tajuk Lomba Ramadan Ceria yang diadakan oleh pengurus Pondok Pesantren Babul Janah, dan berikut liputannya. Menurut Mudir Pondok Pesantren Babul Janah, Ustadz Eko Andono, lomba kreasi santri ini merupakan rangkaian dari kegiatan Mubalik Hijrah Pesantren Muhammadiyah Babul Janah yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Selama 3 minggu, pesantren ini menerjunkan seluruh santri kelas 12 ke masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Mubalik Hijrah. Di masyarakat, selain belajar bermasyarakat dan kegiatan sosial, para santri ini mengamalkan ilmunya mengajar anak-anak TPA dan remaja masjid yang ditempati. Selanjutnya, pada akhir kegiatan, seluruh santri yang telah diajar diundang di kompleks pondok untuk bersilaturahmi dengan pengurus pondok dan berkompetisi dalam ajang yang diberi nama Lomba Ramadan Ceria. Ada 8 cabang yang dilombakan dalam acara ini, yakni lomba cerdas cermat agama, pidato, tilawah, azan, kaligrafi, hafalan juz 30, praktik ibadah, dan mewarnai. Selama Mubalik Hijrah di masjid dan musola itu, salah satu program yang dijalankan oleh santri-santri adalah mereka membina anak-anak TPA yang ada di masjid dan musola. Kemudian untuk memotivasi mereka, maka di hari terakhir pelaksanaan Mubalik Hijrah, santri-santri TPA dari masjid dan musola yang ada program Mubalik Hijrahnya dari pesantren Babul Janah ini, kita undang semuanya untuk hadir di SMK Muhammadiyah Satu Salam untuk bersama-sama bersilaturahmi sembari berkompetisi dalam kegiatan lomba kreasi santri. Kegiatan Lomba Ramadan Ceria Ponpes Babul Janah SMK Muhammadiyah Satu Salam ini mengangkat tema Gembira dan Ceria di Bulan Mulia. Ada 200 lebih peserta yang mengikuti lomba. Mereka berasal dari para santri TPA yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lomba Mubalik Hijrah yang pada tahun ini itu ada 8 cabang lomba, dari lomba cerdas cermat agama, lomba kaligrafi, lomba pidato, lomba praktek ibadah, lomba mewarnai khusus anak-anak TK, kemudian juga ada lomba hafalan juz 30, kemudian juga ada berbagai macam lomba. Dan yang menarik di antara lomba-lomba itu adalah lomba praktek ibadah, yang mana di sana ada 3 macam penilaian, yaitu lomba tayamum, lomba praktek sholat, lomba praktek wudhu, yang mana 3 komponen ini dulu diajarkan oleh santri-santri kami yang dulu pas Mubalik Hijrah di lokasi TPA. Dan harapan kami ini sekedar sebagai penyemangat bagi santri-santri TPA agar nanti setelah Ramadan, setelah santri-santri Mubalik Hijrah meninggalkan lokasi TPA, mereka tetap bersemangat untuk menimba ilmu di TPA masing-masing. Dan kita ini juga sebagai sarana pembekalan untuk santri-santri Ponpes Babul Janah agar mereka nanti setelah lulus dari pondok pesantren mereka siap terjun di masyarakat. Karena kebetulan yang menjadi peserta Mubalik Hijrah ini adalah santri-santri kami di kelas 12 yang sebentar lagi mereka akan lulus.
Bagi SMK Muhammadiyah 1 Salam Kabupaten Magelang, program boarding school pesantren Babul Jannah merupakan salah satu program unggulan sekolah yang akan mencetak kader pemimpin yang tidak hanya memiliki keterampilan keilmuan biasa, tetapi juga kader yang unggul dalam beribadah dan teladan dalam berakhlak. Nurul Abadi, Awanda Mutiasari memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Dari Magelang kita bergeser ke Lampung pemirsa. Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir Lampung adakan pelantikan Wakil Direktur Pondok At-Tanwir dan buka puasa bersama di Masjid Jami At-Tanwir, Kampus 1 Metro Lampung. Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir Lampung adakan pelantikan Wakil Direktur Pondok At-Tanwir dan buka puasa bersama yang bertempat di Masjid Jami At-Tanwir Kampus 1 Metro Lampung. Pelantikan ini untuk mempercepat perubahan dan kontribusi untuk umat agar terus berupaya menghadirkan inovasi untuk kebaikan, terutama untuk Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir. Dalam menunggu buka puasa bersama, para santri diberikan pembekalan pengolahan sampah yang baik yang diisi Dinas Lingkungan Hidup dengan dihadiri oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Metro, Digdasmen PDM Kota Metro, Ustadz dan Ustazah, serta santriwati Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir Kota Metro. Mengangkat tema Ramadan Bersih Ramadan Suci, harapannya agar santri lebih peduli terhadap sampah di sekitarnya, dapat memahami jenis-jenis sampah, dan dapat menjaga kelestarian lingkungan pondok sehingga pondok menjadi bersih dan sehat serta jauh dari penyakit. Muhammad Fuad selaku Majelis Digdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung mengatakan jabatan di Muhammadiyah itu perintah, maka laksanakanlah dengan penuh amanah. Ahmad Sujino selaku Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir mengucapkan rasa syukur karena pada hari ini bisa terselenggara acara buka puasa bersama, penyerahan surat keputusan dan pelantikan Wakil Direktur, serta pembekalan ilmu terkait pengelolaan sampah. Dengan pelantikan ini diharapkan dapat meneguhkan sistem kerja dengan tugas masing-masing dan mempercepat pertumbuhan, komitmen, serta memberikan kontribusi positif untuk Pondok At-Tanwir dan untuk umat, sehingga pelantikan ini akan terus menghadirkan inovasi serta pembaharuan untuk kebaikan umat, terutama untuk kebaikan Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir. Alhamdulillah saya merasa sangat gembira ya, berbahagia melihat kegiatan seperti yang tadi dilaksanakan, ada penyerahan dan pembacaan dan penyerahan SK Wakil Direktur dan Wakil Kepala SMA. Kemudian ada kegiatan lain yang juga sangat positif, memberikan wawasan kepada santri mengenai bagaimana mengamalkan kebersihan itu bagian dari iman. Yang kemudian ada ini bagaimana pengelolaan sampah, pengolahan sampah itu diinformasikan kepada santri, sehingga ini akan menjadi harapan bahwa lulusan dari pesantren maupun SMP SMA dari sini insya Allah sadar akan kebersihan. Bagaimana kita sejak dulu ya, sejak dini sudah dikenalkan bahwa an-nadhofatu minal iman ya, kebersihan itu bagian dari iman ya. Ya, saya kira itu. Saya lihat sosok wakil direktur yang dilantik adalah anak-anak muda yang punya semangat, punya kemampuan fisiknya itu bisa diharapkan untuk bekerja lebih maksimal untuk membesarkan amal-amal usaha di lingkungan Muhammadiyah. Alhamdulillah pada sore hari ini bersama dengan buka bersama keluarga besar Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir Kota Metro Kampus Putri telah dilakukan kegiatan 3-in-1, yakni pelantikan
Wakil Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir, dilanjutkan dengan pelantikan Wakil Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah At-Tanwir, dan buka bersama oleh tamu kita dari Jakarta. Ini merupakan hal yang sangat baik. Kemudian pelantikan tentunya sesuatu yang memang harus dilakukan karena untuk meneguhkan dalam sistem kerja, sehingganya dengan SK masing-masing itu tahu job masing-masing, yang sehingganya dalam melaksanakan tugas itu sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai dengan rel yang sudah ditentukan, yang pada akhirnya dengan adanya pelantikan ini tentunya harapannya mempercepat pertumbuhan, komitmen, dan kontribusi At-Tanwir kepada umat, yang sehingganya nanti harapannya dengan pelantikan ini akan terus menghadirkan inovasi, pembaharuan demi pembaharuan untuk kebaikan, terutama adalah Pondok Pesantren At-Tanwir, khusus pada jenjang sekolah, terutama adalah di SMA Muhammadiyah At-Tanwir itu sendiri. Tim TVMU memberitakan. Jangan kemana-mana dulu ya pemirsa, setelah ini akan ada profil dari Pondok Pesantren Al-Furqon yang ada di Tasikmalaya, tetap di Pesantren Ramadan. Kembali lagi di Pesantren Ramadan pemirsa. Di segmen ini kita akan melihat profil dari Pondok Pesantren Al-Furqon Tasikmalaya, Jawa Barat. Pesantren ini ternyata memiliki santri-santri berprestasi dan juga fasilitas yang mendukung kegiatan yang dapat membentuk karakter para santri. Penasaran? Berikut profil dari Pondok Pesantren Al-Furqon Tasikmalaya yang disampaikan langsung oleh Mudir Mahat Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon Tasikmalaya, Dr. Andes Haji Uum Sarif Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVMU yang berbahagia dimanapun Anda berada, Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon Tasikmalaya merupakan pesantren yang lahir untuk menjawab dua tantangan. Yang pertama adalah tantangan kelangkaan para ulama yang disinyalir oleh Menteri Agama saat itu, yaitu Profesor Mukti Ali, ketika membuka Muktamar Muhammadiyah 39 di Bukit Tinggi Padang. Dan pasca muktamar itu di berbagai tempat mulailah berdiri pesantren-pesantren Muhammadiyah. Yang kedua juga untuk menjawab tantangan lingkungan. Karena Tasikmalaya merupakan, kata orang, sebagai gudangnya para ulama dan kiai, serta salah satu kota santri di Indonesia. Sangat ironi kalau Muhammadiyah tidak punya pesantren di Tasikmalaya. Maka pada tahun 90-an pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya bertekad untuk mendirikan pesantren. Dan alhamdulillah pada pertengahan tahun 92 pesantren Al-Furqon telah mulai menerima santri baru. Dan pada tanggal 2 Desember 1992 itu pimpinan pusat Muhammadiyah resmi mengakui pesantren Al-Furqon sebagai amal usaha Muhammadiyah. Sistem pendidikan yang dijalankan di pesantren merupakan terjemahan dari semangat para pendirinya untuk menjadikan pesantren ini sebagai lembaga kaderisasi para ulama, bukan dalam konteks klasik sebagai ulama yang hanya menguasai ilmu-ilmu fikih, keagamaan, tetapi di samping itu juga ulama yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, dengan memiliki kapasitas ilmu pengetahuan dan juga kemampuan untuk menjawab tantangan zaman pada masanya. Sehingga diramuklah kurikulum yang memadukan antara kurikulum pesantren, tradisi dan kebiasaan pesantren salaf yang baik, kemudian dengan kurikulum
ilmu dari Muhammadiyah dan juga kurikulum dari pemerintah. Sehingga di pesantren ini para santri semuanya mempelajari ilmu agama dari sumbernya, yaitu dari kitab-kitab turas, kemudian juga mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum sebagaimana layaknya mereka di sekolah-sekolah umum. Salah satu yang menjadi komitmen dasar dari para pendiri adalah ingin menekankan pentingnya kemampuan berbahasa. Nah, pendidikan bahasa di sini ditekankan sedemikian rupa, terutama untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sehingga kedua bahasa ini dijadikan sebagai bahasa resmi komunikasi sehari-hari para santri dalam berinteraksi di antara mereka dengan para ustaz dan para ustadznya. Sehingga sejadi ini mereka bisa mengenal bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Nah, dengan ini diharapkan kemampuan mereka menguasai grammar bahasa Arab itu bisa mengantarkan mereka untuk bisa mendalami kitab-kitab turas dan sumber ajaran Islam dari sumber aslinya. Dan kemampuan mereka untuk berbahasa Inggris juga diharapkan bisa mengantarkan mereka mampu membuka sumber-sumber kemajuan dan ilmu pengetahuan modern dari sumber aslinya yang berbahasa internasional. Nah, di samping itu juga mereka diharapkan bisa beradaptasi dan berinteraksi secara global pada masanya. Di pesantren ini kami menciptakan suasana yang nyaman, tenang, tentram, dan membuat santri menjadi kerasan. Sehingga kami memiliki tagline pesantren yang ramah dan amanah. Dengan itu alhamdulillah pesantren kami dinyatakan pesantren yang bebas bully dan juga pesantren yang relevan untuk mengantarkan anak-anak pada perkembangan psikologis yang terbaik pada masanya. Dan kami juga menerapkan sistem disiplin positif Islami yang dengan itu alhamdulillah prestasi anak-anak juga meningkat. Pada peringatan Hari Bakti Kementerian Agama tahun 2024 ini kami mendapatkan prestasi sebagai pesantren prestatif dari Kementerian Agama. Dan pada saat Olimpiade ke-7 di Bandung kemarin, santri-santri kami berhasil meraih 8 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Tentu ini prestasi yang sangat membanggakan. Selain dari lulusan-lulusannya yang mampu menembus Al-Azhar University, tahun ini alhamdulillah ada 5 orang, dan juga beberapa orang yang telah belajar lebih dulu di Eropa. Alhamdulillah pesantren ini telah berkembang dengan baik, dan kami persilahkan para pemirsa TVMU untuk bisa berkunjung lebih dekat dan menitipkan para putra-putrinya di pesantren kami. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen terakhir ini, pesantren Ramadan akan menampilkan tahfiz dan kultum dari santri pesantren At-Tanwir Kota Metro Lampung. Video dari santri pesantren At-Tanwir Kota Metro Lampung ini sekaligus juga menjadi penutup program pesantren Ramadan hari ini. Tetap saksikan terus pesantren Ramadan hanya di TVMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم مؤمنين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingganya kita masih dapat merasakan nikmatnya bulan Ramadan pada tahun ini. Kemudian salat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah dan semoganya kita diakui sebagai umatnya yang taat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Baik itu orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, bahkan bayi sekalipun itu akan merasakan yang namanya kematian. Atau bahkan malaikat yang pencabut nyawa itu akan merasakan yang namanya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 amalan yang mana walaupun kita sudah meninggal dunia akan tetapi amalan tersebut senantiasa mengiringi kita atau senantiasa mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Yang artinya jika anak Adam telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang sedekah jariyah. Jika kita mendengar kata sedekah itu pasti berhubungan dengan yang namanya uang atau berhubungan dengan namanya harta. Akan tetapi kita bersedekah itu tidak perlu dengan uang ataupun tidak perlu dengan harta. Kita bisa dengan tenaga. Contohnya ada pembangunan masjid yang dimana di situ sudah terdapat banyak sekali sedekah dari orang-orang yang di luar sana. Akan tetapi kita tidak dapat bersedekah dengan uang tersebut. Kita bisa bersedekah dengan tenaga kita untuk membangun masjid tersebut. Maka itu pun akan menjadi amalan jariah kepada kita. Kemudian hal yang lain, contoh sedekah yang lain itu
kita hanya dengan tersenyum kepada saudara kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, rawahu Tirmizi. Yang artinya senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian melanjutkan yang poin kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain pula. Contohnya, kita belajar tentang Al-Quran, kita belajar tentang tajwid Al-Quran. Itu ilmu yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan tingkatan bacaan kita. Dan apabila kita mengajarkan hal tersebut kepada orang lain, maka itu pun akan menjadi amalan jariah pula bagi kita. Itu dapat bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain pula. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga, yaitu anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jikalau kita sudah menjadi orang tua, maka didiklah anak kita untuk menjadi anak yang soleh, ataupun setidaknya kita dapat memasukkan anak tersebut ke dalam pesantren untuk menghindarkan anak tersebut daripada mudarat-mudarat yang ada di luar sana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.